Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neovim, khususnya config NVChat ya. Nah, kali ini kita akan melakukan config untuk UI atau tampilan ya. Ada beberapa yang akan kita coba untuk ubah, diantaranya ada dashboard, kemudian dual line, kemudian color scheme, transparan background, dan snippet. Oke, untuk mulainya kita silahkan buka nvchat.com-nya dan juga buka link config dari GitHub yang saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, kita akan install dulu. Kita akan ambil yang Linux ini, kita akan copy, kita akan paste dulu ke sini. Oke, kita akan Y dan enter. Oke, ini udah selesai ya. Kita akan keluarkan. Kita akan coba buka nvim-nya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita keluarkan. Nah, kita akan clone untuk config dari sini ya, dari nvchat. Nah, pertama kita akan lakukan backup dulu untuk config awal defaultnya. Kita akan backup. Oke, backup sudah. Nah, kita akan clone configan dari pojok code. Kita akan clone ke sini. Oke, kita akan clear screen. Clear screen, kita akan buka lagi nvim-nya. Nah, dia akan ngeload beberapa plugin untuk kebutuhan basic ya. Nah, ini sudah. Kita akan keluarkan. Nah, kita akan buka lagi. Nah, sekarang sudah tampilannya seperti ini ya. Ini config default ketika teman-teman mengambil clone config dari sini ya, dari nvchat versi 2 pojok kode. Nah, ini bisa kita modifikasi. Nah, kita akan keluarkan dulu. Kita akan masuk ke direktori config-nya. Config, nvim, kemudian lua, kemudian custom. Nah, ini direktori untuk melakukan konfigurasi. Kita buka nvim-nya. Oke. Kita buka lagi sidebar-nya. Oke, sini ya. Nah, yang pertama kita akan melakukan config untuk dashboard. Misalkan teman-teman ingin mengubah tampilan dashboardnya bukan seperti ini. Nah, di sini sudah saya sediakan di bagian plugin. Nah, teman-teman tinggal aktifkan. Di sini ada yang namanya alpha. Nah, ini ya. Teman-teman ini tinggal ganti menjadi true. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman juga ubah di bagian start RC-nya ini. Di sini ada nvdash load on startup-nya ini teman-teman buat jadi false ya. Buat jadi false seperti ini. Oke. Nah, untuk config alpanya ada di sini. Teman-teman bisa ubah. Nah, ininya bisa teman-teman ubah dari yang sudah pernah saya contohkan di video-video sebelumnya ya untuk mengubah dashboard. Tinggal ubah dari sini dan kalau misalkan kita load ulang, ini kita keluarkan ya. Kita buka lagi nvim-nya, dia akan ngeload dulu untuk alfanya. Oke, ini sudah terinstall, kita load ulang. Nah, sekarang tampilan dashboardnya sudah berubah ya menjadi menggunakan alpha. Nah, itu pilihan aja sih buat teman-teman. Kalau mau pakai ini silahkan, ataupun teman-teman mau menggunakan bawaannya, berarti teman-teman tinggal menggunakan yang tadi. Oke. Oke, kita akan coba sekarang melakukan custom untuk luar lainnya ya. Nah, misalkan teman-teman ingin menggunakan luar lain bawaannya nvchat. Nah, ini kan sudah kita custom ya, luar lainnya menggunakan luar lain biasa, bikinan sendiri. Nah, kalau misalkan teman, ini akan saya balikin lagi ya. Ini akan saya buat dia true. Oke, kemudian untuk di pluginnya ini akan saya buat lagi ini alpanya. Ini akan saya buat menjadi
false. Oke, ini misalkan kita kembalikan ya ke ini yang tadi, default tadi. Nah, teman-teman misalkan ingin mengubah lua lainnya supaya tidak menggunakan yang ini. Berarti teman-teman tinggal cari di sini lua lain. Nah, ini ada lua lain. Teman-teman tinggal remark aja ini. Ini yang bagian ini teman-teman remark. Nah, ini berarti kita akan menggunakan lua lain bawaannya si NVChat. Tinggal dibuka. Nah, di bagian init di sini ada. Nah, ini untuk mendisable lua lain punyanya NVChat. Kita yang ini buka lagi supaya jadi enable lagi. Kita remark ya. Kita save. Nah, kita coba load lagi. Nah, dia defaultnya ini tidak hide ya di posisi dashboard muncul seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan ingin common mode-nya ini ke atas satu row ya, ini bisa juga kita bisa custom. Ini settingannya ada di init di sini. Nah, di sini ada cmd hide-nya 0. Kita ini tinggal ganti dengan 1 misalkan. Nah, cmd hide-nya nanti akan berubah. Nah, kita load lagi. Nah, lihat ini sekarang sudah ada jarak ya. Ini satu untuk satu row untuk cmd hide-nya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin mengubahnya. Oke, kita akan kembalikan lagi. Misalkan kita tidak merubahnya ya. Ini kita buka lagi. Ini untuk contoh aja ke teman-teman. Kadang-kadang tidak semuanya ingin mengubah. Misalkan ingin tetap menggunakan bawaannya, itu caranya seperti itu. Nah, kemudian yang pluginnya ini akan saya buka lagi untuk lua lainnya ya. Lua lain. Oke, ini saya akan buka. Saya akan save. Nah, kita akan melakukan custom lua lain. Nah, untuk custom lua lain teman-teman bisa menggunakan di sini ada config. Kemudian di sini ada lua lain ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang bisa teman-teman gunakan. Nah, sebelum kita mengkonfig, kita coba close dulu ya. Kita close, kita lihat tampilan untuk basicnya. Nah, kita akan lihat dulu basicnya. Di sini ada config, kemudian di sini ada lua lain. Nah, ini basicnya seperti ini tampilan lua lainnya ya. Di sini ada errornya atau warningnya ataupun misalkan apa di sini informasi terkait dengan peringatan. Kemudian di sini ada gear untuk config LSP ataupun null ls atau formatternya di sini ada infonya. Kemudian di sini ada statusnya normal. Kemudian ini ada git infonya. Ini tabnya. Kemudian ini format tulisannya, kemudian ini filenya, dan ini untuk posisi kursornya. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, di sini kan ada teman-teman tinggal scroll. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Misalkan teman-teman ingin menggunakan model panah, teman-teman tinggal gunakan ini di remark yang bagian yang defaultnya. Teman-teman gunakan yang kedua, misalkan yang panah. Nah, misalkan seperti ini. Ya, save dan kita coba load ulang. Kita load ulang lagi. Kita buka misalkan ke yang tadi dua line. Kita buka. Nah, sekarang stylenya sudah beda ya. Nah, tadi kan bentuknya kotak square. Nah, sekarang sudah panah. Ataupun teman-teman mau kombinasi yang mirip NVChat defaultnya ya, yang ini misalkan nih, ini teman-teman juga bisa. Contohnya ini, misalkan kita menggunakan kombinasi round dan kita coba ya, lihat nih teman-teman, tinggal coba-coba aja ada yang disuka ataupun tidak, ataupun mau menggunakan defaultnya silahkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman ya. Nih misalkan saya buka lagi dua lainnya. Nah, sekarang udah beda ya. Ini ada slash dan di sini ada round. Nah, ini contoh kalau misalkan teman-teman ingin mengubahnya ya. Nah, kemudian selain lua lain kita juga bisa mengcustom untuk color scheme-nya. Nah, untuk mengcustom color scheme ini ada banyak pilihan. Teman-teman pilih yang theme yang ini ya. Tinggal enter. Nah, ini ada pilihan.
ada Ayudark, ada banyak tuh. Kalau teman-teman geser, dia akan berubah sesuai dengan tema yang teman-teman pilih. Misalkan saya mau Dracula. Mana Dracula? Nah ini ya, saya tinggal enter. Nah dia akan berubah ya langsung. Nah di sini walaupun misalkan teman-teman ini keluarkan, ini sudah menjadi defaultnya Draculanya. Dia akan tetap menjadi Dracula. Nah dan di sini juga udah berubah ya. Nah di chart RC ini sudah berubah timnya menjadi Dracula tersimpan ke sini. Keren ya. Nah dia bisa berubah sesuai dengan config yang kita inginkan. Nah misalkan kita keluarkan lagi dan kita ubah lagi misalkan ke yang lain. Nah, teman-teman tinggal masuk ke tem lagi. Misalkan kita buat menjadi Tokyo Night. Nah, misalkan kita buat Tokyo Night yang ini, tinggal di enter, maka ini sudah menjadi Tokyo Night. Kita close, kita load lagi juga, dia akan tetap menjadi Tokyo Night karena sudah tersimpan ke config-nya. Nah, kalau kita lihat lagi, tuh ini sudah stylenya menjadi color scheme-nya menjadi Tokyo Night. Nah, nanti silahkan teman-teman pilih-pilih sesuai dengan keinginan teman-teman ya untuk color scheme-nya. Ada banyak sekali pilihan color scheme yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tadi kita lihat lagi. Nah, yang tim ini tinggal di enter. Ini ada banyak banget ke bawah, tinggal di scroll aja, ada banyak ya. Oke, itu untuk color scheme. Nah, sekarang kita akan melakukan config untuk transparan background. Nah, ini juga merupakan bagian dari custom ya. Nah, misalkan saya mau, ini saya color scheme-nya ingin ubah menjadi Tokyo Night misalkan ya. Nah, ini bebas sih. Mau teman-teman menggunakan One Dark ataupun Tokyo Night ini bebas. Nah, kita akan mengubah menjadi transparan. Nah, di sini sudah saya buatkan ya config ini. Sini ada transparansi false, defaultnya false. Kita tinggal ubah menjadi true. True seperti ini, kemudian escape dan save. Nah, ini udah transparan nih. Kenapa tidak kelihatan? Karena terminalnya belum kita config ya. Nah, ini Debian. Misalkan saya ubah nih untuk transparansinya menjadi 91%. Ini saya save, maka ini sudah menjadi transparan ya. Ini juga tuh untuk whiskey-nya juga udah transparan, keren ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk mendapatkan transparan background. Oke. Tuh untuk transparan background. Nah, ini saya bakal kembalikan. Nah, ini akan saya ubah menjadi false lagi. Kita save. Nah, ini kalau misalkan kita load ulang, ini udah tidak transparan lagi jadinya. Mana nih? Malah ke sini. Salah kita. Ini kita bikin full. Wah, ini ada yang toggle-nya, ini ada yang salah tadi kita ya. Oh, ini salah. NVDAS kita gunakan ini jangan false ya. Kita true, yang kita ubah jadi false ini transparan. Ini false. Nah, kita salah setting tadi ya. Oke, ini sudah tidak transparan lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan config untuk snippet. Nah, snippet juga bagian penting untuk teman-teman mempermudah pekerjaan ya. Nah, snippet sudah saya sediakan config-nya. Nah, secara default ini snippet ada di sini ya. Di init, kemudian di sini ada snippet. Nah, ini config untuk snippet sudah saya buatkan. Nah, teman-teman tinggal menggunakan folder my snippet yang ini. Nah, pintu untuk masuk ini ada di packet.json. Jadi tergantung nih di sini teman-teman definisikan kemana.
Nah, misalkan di sini ada HTML, snippet, JavaScript. Nah, berarti di sini ada HTML, kemudian di sini ada snippet, kemudian di sini ada JavaScript. Nah, contohnya di sini ya, ada untuk basic tag HTML5. Nah, kita coba sekarang untuk HTML-nya ya, kita akan cd download. Nah, kita akan coba buka ya nvim. Seperti ini kita buka. Untuk HTML, misalkan ini ya, kita akan hapus dulu semuanya. Ini kita hapus dulu, saya masuk ke insert mode. Nah, kita akan ketikkan HTML. Nah, lihat di sini ada HTML all, yang ini ya. Nah, ini kita dapatkan dari snippet ini ya. Ini HTML5 strip all. Nah, ini HTML5 strip all. Ini adalah custom snippet yang bisa teman-teman gunakan. Nah, teman-teman bisa tambahkan dengan menggunakan JSON. Jadi, kalau misalkan teman-teman pernah membuat snippet di Visual Studio Code, nah ini juga mirip ya ketika kita menggunakan file snippet JSON. Nah, ini sudah saya sediakan. Jadi, teman-teman tinggal tambahkan di sini mau misalkan penambahan snippet apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini yang default saya sediakan. Di sini ada untuk font awesome, ada Laravel Blend, kemudian ada Bootstrap 5, ada Code Igniter. Ini teman-teman tinggal masukkan ke sini mappingnya ya. Ini tidak semuanya saya masukkan karena ini akan menambah berat untuk loadnya ya. Jadi bijak untuk menggunakan snippet juga, karena semakin banyak snippet, load juga akan semakin berat. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi kita sudah menjelaskan atau mencoba untuk mengkonfig beberapa yang bisa kita lakukan terkait dengan UI atau terkait dengan tampilan. Kemudian bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.